Karena sejak awal Kolonel Priyanto ini sudah berniat untuk menghilangkan jejak korban, akhirnya walaupun ada korban yang masih hidup nih ya, tetap aja Priyanto ini tidak bawa mereka ke rumah sakit. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal yang sangat-sangat menggegerkan Indonesia pada tahun 2021 lalu. Aku yakin pasti sebagian di antara kalian udah pernah mendengar tentang kejadian ini, yaitu kasus yang melibatkan seorang perwira TNI Angkatan Darat yang menabrak sepasang remaja laki-laki dan perempuan. Tapi bukannya membawa korban ini ke rumah sakit, kedua korban itu malah dibuang ke sungai. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus yang aku ceritakan malam ini melibatkan seorang perwira TNI Angkatan Darat bernama Kolonel Priyanto. Sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin sedikit dulu tentang profil dari Priyanto ini, ya. Jadi, ketika kasus ini mencuat, Kolonel Priyanto ini sedang menjabat sebagai Kepala Seksi Intel Komando Resor Militer atau Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo. Nah, sebelumnya di tahun 2015 sampai 2016, dia ini pernah menjabat sebagai Kepala Kodim atau Dandim di Gunung Kidul, Yogyakarta, di bawah Satuan Kodam 4 di Ponegoro, ya. Lalu setelah itu di bulan April tahun 2019, dia ini juga sempat dipromosikan menjadi Inspektur Utama Umum Inspektorat Kodam 5 di Ponegoro. Nah, disitulah pangkatnya jadi naik nih dari Letnan Kolonel jadi Kolonel gitu. Di kehidupan sehari-harinya, Kolonel Priyanto ini dikenal sebagai orang yang sangat baik, Dia ini sudah menikah dan juga sudah dikaruniai 4 orang anak. Anak-anaknya pun udah besar semuanya. Mereka katanya berkisar antara umur 17 sampai 21 tahun waktu itu, ya. Dan sebenarnya juga nggak ada informasi detail tentang latar belakang dari keluarganya. Hanya saja di salah satu sumber aku sempat membaca kalau di mata keluarganya, sosok Priyanto ini dikenal sebagai figur yang sangat baik dan juga hangat. Tapi di balik sosok yang terkenal baik itu, ternyata Priyanto ini menyimpan sebuah rahasia besar, di mana sejak tahun 2013 diam-diam tanpa diketahui oleh keluarganya, Priyanto ternyata memiliki seorang perempuan simpanan, namanya katanya Nurmalasari atau sering dipanggil Lala lah gitu. Nah, Lala ini adalah seorang janda yang katanya tinggal di daerah Cimahi, Jawa Barat. Kolonel Priyanto ini mengenal Lala katanya ketika dia sedang bertugas di sana. Terus juga kadang-kadang kalau kolonel ini ada tugas, dia tuh suka tuh ngajak Lala buat ikut serta nemenin dia lah, kayak gitu ceritanya. Dan itu juga lah yang dilakukan sama Priyanto pada saat bertugas di Jakarta pada bulan Desember tahun 2021 lalu, atau tepatnya hanya beberapa hari sebelum kasus ini terjadi, ya. Jadi ceritanya, tanggal 3 Desember tahun 2021, Kolonel Priyanto mendapatkan surat tugas dari komandannya untuk mengikuti kegiatan evaluasi bidang intel dan pengamanan di tubuh TNI Angkatan Darat. Nah, acara ini diadakan di Pusat Zeni Angkatan Darat yang ada di Jakarta, dan juga berlangsung selama 2 hari dari tanggal 6 sampai tanggal 7 Desember 2021. Nah, bersamaan dengan adanya kegiatan ini, Kolonel Priyanto ini pun minta izin lah dulu sama komandannya untuk sekalian mampir menjenguk keluarganya yang ada di Jawa Tengah, ya kan. Komandannya pun mengizinkan dan akhirnya diputuskanlah bahwa Priyanto ini akan menempuh perjalanan dinas menggunakan jalur darat atau naik mobil. Waktu itu dia akan ditemani oleh 2 ajudan yang bernama Kopda Andreas, yaitu anggota Kodim Gunung Kidul, sama Koptu Ahmad Soleh dari anggota Kodim Demak, ya kan. Nah, rencananya mereka bertiga akan berangkat bersama-sama dari Yogyakarta, gitu ya. Singkat cerita, Kolonel Priyanto dan juga 2 ajudannya tadi pun memulailah ini perjalanan dinas mereka. Pada saat itu mereka menuju Jakarta dengan mengendarai Isuzu Panther warna hitam platnya B300Q, kan. Dan selama perjalanan itu mobil ini secara bergantian dikemudikan sama Kopda Andreas dan juga Koptu Ahmad. Berdua ajudan ini lagi ganti-gantian nyetir. Nah, pada saat mereka memasuki daerah Jawa Barat, mereka sempat singgah bentar tuh, kemana? Ke Cimahi. Tujuannya buat apa ini? Itulah buat jemput Nurmalasari atau Lala tuh, wanita simpanannya Priyanto nih. Waktu itu Lala ini ikut diajak ke Jakarta bersama mereka bertiga untuk menemani Kolonel Priyanto seperti biasa selama tugas di sana, ya kan. Singkat cerita, sesampainya di Jakarta, mereka pun katanya nginap di Hotel Holiday Inn yang memang terletak tidak begitu jauh dari Pusat Zeni Angkatan Darat, lokasi berlangsungnya acara yang memang akan dihadiri sama Priyanto ini. Lalu selama menginap di sana, Kolonel
Priyanto tidurlah itu sama Lala, terus Kopda Andreas sama Koptu Ahmad tidur juga di kamar berbeda ya kan. Dah tuh, setelah mereka beristirahat di hotel pada tanggal 6 Desember 2021 nih tanggal acaranya, Kolonel Priyanto pun melanjutkan kegiatannya di Pusat Zeni Angkatan Darat. Acaranya waktu itu berjalan lancar-lancar aja, Wak. Lalu ketika balik dari acara itu, Kolonel Priyanto ini ngajaklah Lala serta juga 2 ajudannya untuk pindah hotel. Pergilah mereka ke Hotel 88 Grogol katanya. Nah, sama seperti sebelumnya di hotel itu Priyanto ini juga tidurnya sama si Lala, sedangkan 2 ajudannya di kamar berbeda lagi. Dah, itu tanggal 6. Tanggal 7 keesokan harinya Kolonel Priyanto ini kembali lagi melanjutkan kegiatannya, kan acaranya 2 hari itu kan, 6 sama 7 Desember ya kan. Lalu setelah acara itu selesai, Kolonel Priyanto, Lala sama 2 ajudannya ini pun pergilah melanjutkan perjalanannya menuju ke Bandung. Rencananya mereka mau nganterin Lala pulang ke Cimahi, Wak. Tapi pada saat mereka nyampe di Bandung, mereka memutuskan buat udahlah nginap lagi lah 1 malam di Hotel Ibis kata dia. Dah, berarti tanggal 8-nya 8 Desember 2021 barulah Kolonel Priyanto dan 2 ajudan yang nganterin si Lala ini balik ke Cimahi. Lalu setelah itu mereka pun kembali lagi melanjutkan perjalanannya balik ke Yogyakarta. Nah, dalam perjalanan balik dari Cimahi ke Yogyakarta ini lawak sebuah tragedi yang tidak pernah mereka bayangkan pun terjadi di saat inilah. Ya, simak. Jadi ceritanya, Wak, dalam perjalanan balik ke Yogyakarta ini yang memegang kemudi mobil Kopda Andreas yang nyetir. Awalnya perjalanan mereka juga berlangsung lancar aja tanpa hambatan. Mobil Panther yang dikemudikan sama Kopda Andreas ini melaju dengan kecepatan normal lah 50-60 km. Nggak terlalu kencang, masih santai lah mereka di jalan ya kan. Tapi ketika mereka sampai di jalur Nagrek Jawa Barat, Wak, disitulah peristiwa ini terjadi. Jadi pada saat itu di arah berlawanan mereka nengok ada motor Satria FU yang dikendarai sama sepasang remaja laki-laki sama perempuan. Laki-laki yang ngegas, yang bawa motor. Nah, motor mereka berdua ini mendadak oleng. Kenapa? Karena motor itu bersenggolan dengan truk yang sedang melaju searah dengan si motor. Jadi ini truk, ini mereka, oleng. Gegara senggolan tadi, motor itu bergeser lah masuk ke jalur yang berlawanan. Jalur di mana mobilnya Kolonel mau lewat. Mereka dari sini, Kolonel dari sini kan, ngetit. Nah, kena lah jalurnya apa? Jalur mereka. Alhasil karena jaraknya terlalu dekat, mobilnya nggak bisa ngindar, Wak. Disitulah terjadinya tabrakan antara mobil Isuzu Panthernya Priyanto yang lagi dikemudikan sama Kopda Andreas dengan motor Satria FU tadi. Dan tabrakan itu juga lumayan kencang juga. Dimana gadis remaja yang dibonceng di motor itu terlempar, Wak. Terlempar, masuklah itu ke kolong mobilnya Kolonel Priyanto. Sementara yang bawa motor yang laki-laki ini tergeletak lah dia itu di sisi kanan jalan. Dengan cepat lokasi kecelakaan itu pun langsunglah dikerumuni oleh warga sekitar. Para warga pun berusaha untuk menolong 2 korban tadi. Begitu pula dengan mereka bertiga, Kolonel Priyanto, Andreas sama Ahmad juga bantu ini. Mereka langsung turun dari mobil dan memeriksa kondisi kedua korban itu. Pada saat itu kedua korban ini tampak terluka parah, Wak. Mereka masih sadar ya, mereka masih sadar. Tapi kondisinya sangat lemas dua-duanya. Terus menerus mereka merintih kesakitan, aduh sakit gitu dah. Orang-orang tentunya tahu kalau kedua korban ini harus segera dibawa ke rumah sakit ya kan. Alhasil dengan sigap Kolonel Priyanto dibantu sama 2 ajudannya tadi dan juga dengan banyak warga lain yang ada di sana, langsunglah gotong 2 korban itu masuk ke dalam mobil Isuzu Panther mobilnya Priyanto dengan harapan apa? Dibawa ke rumah sakit dong ya kan. Orang mereka juga yang memasukin korban itu ke dalam pesawat. Pesawat pula dalam mobil kok. Dah setelah kedua korban tadi berada di dalam mobil Kolonel Priyanto dan 2 ajudan ini pun segera langsung melajukan mobil mereka menuju ke puskesmas dan rumah sakit terdekat supaya cepat diobatin nih berdua ini ya kan. Nah, pada saat di perjalanan menuju ke puskesmas dan rumah sakit terdekat, Wak, perasaan panik, cemas, dan gelisah pun meliputi hati mereka bertiga. Meliputi hati Kolonel Priyanto, Kopda Andreas, sama Koptu Ahmad. Apalagi Kopda Andreas yang lagi nyetir nih. Dialah yang paling panik, Wak. Kenapa? Karena dia yang merasa bersalah sudah menabrak 2 korban ini. Walaupun yang ada pilihan lain memang. Katanya gak bisa ngindar gitu loh. Kepikiran nih Kopda Andreas ya kan. Terus akhirnya dengan suara gemetar, Kopda Andreas bilanglah ke kolonelnya, "Kolonel, mohon izin. Setelah ini bagaimana
bagaimana? Saya takut kalau ada apa-apa nanti. Bagaimana nasib istri sama anak saya? Kata Kopda Andreas. Kan dia udah nabrak kan, kalau terjadi apa-apa macam mana nih aku, kayak gitulah. Nah, mendengar ucapan Kopda Andreas, di situ Priyanto diam aja, Wak. Tapi dari raut wajahnya tampak dia ini seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu tidak lama kemudian Kopda Andreas nengoklah ada puskesmas di pinggir jalan. Oh, itu dia puskesmas nih. Dia pun langsung memelankan laju mobilnya dan bersiap mau belok, udah pasang sen kiri nih. Tapi Wak, tepat sebelum mereka belok ke puskesmas, disitulah tiba-tiba Kolonel Priyanto bilang, "Jangan belok, udah lurus aja, lurus." Kata dia gitu. Nah, instruksi dari Kolonel Priyanto itu kan pasti membuat si Kopda Andreas sama Koptu Ahmad jadi kebingungan kan loh. Bukannya tadi kita mau cari bantuan medis ke dua korban di belakang nih, kenapa malah nggak berhenti nih, mumpung ada puskesmas di pinggir ya kan? Dengan perasaan yang semakin panik lagi, Kopda Andreas nanya balik, "Kolonel, mohon izin, ini kita mau kemana? Kenapa tidak berhenti di puskesmas tadi?" Katanya. "Sudah, nurut aja, lanjut jalannya, lanjut, jangan berhenti," kata Kolonel. Nah, meskipun kebingungan, di situ Kopda Andreas dan Koptu Ahmad nggak bisa bikin apa-apa, Wak. Karena apa? Karena mereka hanyalah seorang bawahan yang harus menurut pada perintah komandannya, ya kan? Ngegas lagi. Aduh, mau kemana nih? Mau kemana nih? Tapi makin lama ngegas, Wak, Kopda Andreas jadi makin bingung lagi. Ini aku harus melajukan mobil nih kemana lagi nih? Akhirnya dengan mata berkaca-kaca dia balik lagi lah nanya ke Kolonel Priyanto kan. "Kolonel, mohon izin bertanya. Kita sebenarnya mau kemana? Bukankah kita harus mencari rumah sakit? Maaf Kolonel, saya khawatir istri dan anak saya nanti bagaimana?" Kata Kolonel, kata Kopda Andreas kan. Di situ dengan ngegas, Wak, Kolonel Priyanto bilang, "Udah, jangan cengeng kamu. Saya pernah ya nanganin kasus kayak gini dan tidak ketahuan. Cepat sekarang kalian cari sungai terdekat dari Google Maps." Kata dia, "Cari sungai." Nah, tepat ketika Priyanto memberikan instruksi untuk mencari sungai terdekat inilah, disitulah Kopda Andreas sama Koptu Ahmad langsung tahu nih apa yang sedang direncanakan sama sang kolonel. Kenapa nih kita malah suruh cari sungai nih? Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mereka sudah bisa menduga kalau pada saat itu Kolonel Priyanto tidak berencana untuk membawa dua korban di belakang ini ke rumah sakit. Seperti yang bisa kalian tebak, secara mengejutkan di sini Kolonel Priyanto ternyata memilih untuk membuang kedua korban yang masih hidup tapi sekarat ini ke sungai, Wak. Ya Allah. Jalan nih, dilajukan aja Kopda Andreas, dah lah itu udah mau menangis dia kan. Nah, terus di tengah perjalanan, Wak, Kolonel Priyanto tiba-tiba minta berhenti itu ke sebuah toko bentar karena dia mau buang air kecil. "Berhenti kamu, toko itu, saya mau buang air kecil," kata dia. Nah, setelah buang air kecil siap, di situ kelihatan tuh sama Kopda Andreas sama Koptu Ahmad kalau Kolonel Priyanto ini macam lagi cari lokasi sungai terdekat gitu lewat Google Maps-nya dia. Dan ketika Kolonel Priyanto masuk ke dalam mobil, Kopda Andreas dan Koptu Ahmad pun kembali memohon lagi kepada kepada Priyanto untuk mengurungkan niat jeleknya itu. Mereka memohon untuk, "Ayolah Kolonel, bawa saja dua korban ini ke rumah sakit. Kami takut," gitu kan. Tapi di situ Priyanto tidak mendengarkan permohonan dua ajudannya ini, Wak. Dia justru dengan tegas berkata, "Udah cepat, kok terus aja jalannya. Harusnya di depan tuh nanti ada sungai," kata dia. Lagi-lagi di sini apa? Ya udah, sebagai bawahan Kopda Andreas sama Koptu Ahmad ini pun yang nggak bisa berbuat apa-apa, Wak, kecuali menuruti perintah komandannya. Udah lah tuh, singkat cerita perjalanan mereka pun akhirnya sampai lah, Wak, di jalur menuju ke Banyumas, Jawa Tengah. Di sana mereka ketemulah dengan Sungai Serayu nih, Sungai Serayu yang besar ya kan. Dan mereka berhentilah itu di sekitar jembatan Sungai Serayu, jembatan yang memang ada di atas sungai itu. Nah, awalnya Wak, Priyanto berniat untuk membuang dua korban itu di sana. Tapi ternyata waktu nyampe di jembatan situasinya tidak memungkinkan karena di lokasi itu lagi ramai kali orang. Akhirnya Priyanto pun bilang lah kedua ajudannya, "Udah, kita putar balik lagi aja ke arah Jawa Barat lagi," katanya. Nah, sesuai instruksi dari Kolonel Priyanto, Kopda Andreas pun balik setir lagi dan melajukan mobilnya kembali lagi ke arah Jawa Barat, bukan ke Jogja. Lalu ternyata tidak jauh dari sana, belum nyampe jauh-jauh kali ini ya, mereka sudah lebih dulu menemukan jembatan yang lain. Tadi kan jembatan yang rame, ini jembatan yang berada di atas anak sungainya Serayu yang lokasinya lebih sepi dibanding jembatan yang pertama tadi. Karena melihat adanya kesempatan di situ, di sanalah Priyanto dan juga dua ajudannya langsung membuang dua korban tadi di sana, Wak. Dilemparkannya mereka berdua nih ke sungai. Kebayang sama kalian? Nauzubillah min zalik. Astagfirullahalazim, ya Allah. Dan kalian tahu ketika mereka ngelempar kedua korban tadi ke sungai, Wak, ya, pada saat itu korban yang perempuan
udah meninggal memang, sudah tidak bernyawa. Sedangkan korban yang laki-laki masih hidup, Wak, masih hidup, nampak dia masih bernapas. Tapi itu tadi, Wak, karena sejak awal Kolonel Priyanto ini sudah berniat untuk menghilangkan jejak korban, akhirnya walaupun ada korban yang masih hidup nih ya, tetap aja Priyanto ini tidak bawa mereka ke rumah sakit, dibuang sama mereka, ya Allah. Dan selain memerintahkan untuk membuang 2 korban tadi ke sungai, Wak, Kolonel Priyanto juga memerintahkan Kopda Andreas untuk mengganti warna cat mobil tadi itu, Wak. Dia kasihlah uang 6 juta, disuruhnya ganti cat mobilnya. Supaya apa? Sudah tentu tujuannya untuk menghilangkan barang bukti agar aksi mereka ini nggak ketahuan. Dah, kayak gitu, Wak. Kayak gitu. Astagfirullah. Bergetar hati aku. Nah terus, Wak, tidak lama setelah kecelakaan tadi terjadi, ternyata pihak keluarganya korban ini juga sudah mulai melakukan pencarian anak-anak mereka, Wak. Kok bisa, Nadia? Karena ternyata pihak keluarga ini sudah mendengar kabar tentang kecelakaan itu dari warga yang menyaksikan dan mengenali anak-anak mereka. Entah siapa pastinya yang ngabarin mereka, Wak, ya, tapi yang jelas ada seseorang yang bilang ke pihak keluarga kalau kedua korban tadi sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Nah disitulah kemudian diketahui bahwa korban laki-laki itu bernama Handi berusia 18 tahun dan korban perempuan bernama Salsabila, Wak, berusia 14 tahun. Nah, karena pihak keluarga ini taunya Handi sama Salsabila ini sudah dibawa ke rumah sakit oleh si penabrak, dan pihak keluarga langsung buru-buru ngecek nih ke beberapa rumah sakit terdekat kan. Tapi ketika mereka mencari-cari ke berbagai rumah sakit yang ada di sana, anehnya, Wak, mereka tidak menemukan keberadaan Handi sama Salsabila nih. Alhasil karena merasa ada yang janggal, pihak keluarga pun langsung ngelaporin hal itu ke kantor polisi, ya kan. Pada saat itu juga polisi pun langsung lah itu melakukan pencarian juga. Dicari ke rumah sakit ini nggak ada, puskesmas pokok dicari lah sama polisi. Kemana 2 korban yang baru ketabrak nih? Sampailah 1 minggu kemudian, Wak, kedua korban ini masih belum ditemukan juga. Di mana mereka nih dibawa gitu, ya kan. Nah, terus di sisi lain tanggal 11 Desember 2021, which is 3 hari setelah kejadian, adalah ini seorang laki-laki yang bernama Tirwan Suwanto tanpa sengaja melihat sesuatu yang tampak janggal di tepiannya Sungai Serayu yang berada daerah Cilacap tuh. Karena curiga, Tirwan pun langsung berjalan dan memeriksa dari jarak yang lebih dekat. Dan ketika dicermati lagi, disitulah Tirwan terkejut bukan main, Wak, karena dia menyadari bahwa sesuatu yang dilihatnya tadi jasad seorang laki-laki muda, Handi nih, Wak, ya. Terus nggak lama kemudian di lokasi yang nggak begitu jauh dari lokasi penemuan jasad pertama, ada lagi laki-laki lain namanya Syarif Hidayatullah. Dia juga menemukan ada jasad perempuan dengan pakaian yang sudah tidak utuh di tepiannya Sungai Serayu lagi. Salsabila. Akhirnya Tirwan sama Syarif ini pun langsung melaporkan temuan mereka ke petugas setempat. Ini di luar tempat yang berbeda nih, Wak, ya. Ini 3 hari setelah itu udah ditemukan, tapi nih yang di tempat lokasi keluarga korban 1 minggu dicari nggak dapat nih mereka berdua di mana. Ini lokasi beda nih. Dan setelah mereka lapor ke petugas setempat, setelah laporan itu masuk, anehnya dari daerah situ nggak ada nih laporan lain tentang orang hilang di daerahnya mereka. Nah itu berarti apa? 2 jasad ini besar kemungkinan bukan berasal dari daerah sana, ya kan? Akhirnya laporan penemuan jasad ini pun diteruskanlah ke kantor polisi. Lalu singkat cerita, setelah polisi mengecek langsung kondisi kedua jasad tanpa identitas tadi, dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi, barulah di sana ketahuan, Wak. Ini pun ketahuannya tanggal 16 Desember 2021 ya. Betul lah, itu 1 minggu setelah kejadian ini, kurang lebih 1 minggu, ya kan. Sekitar jam 7 malam polisi pun menemukan petunjuk tentang laporan 2 anak yang hilang di daerah lain ini. Mereka pun segera langsung menghubungi pihak keluarga yang dimaksud, yaitu siapa? Keluarganya Handi sama Salsabila. Mereka bilang, Bapak, Ibu, menanggapi laporan tentang anak Bapak Ibu yang dikabarkan hilang setelah kecelakaan, saat ini kami mendapatkan laporan bahwa sudah ditemukan ada jasad tanpa identitas di Sungai Serayu. Dan untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk segera datang ke kantor tersebut supaya bisa mengkonfirmasi apakah jasad ini adalah benar jasad anak ibu dan bapak. Gimana lah itu perasaan keluarga, ya kan. Dan dengar laporan itu, pihak keluarga pun langsunglah buru-buru ke kantor polisian di daerah ini. Dan setelah melihat bahwa ciri-ciri kedua jasad yang ditemukan di Sungai Serayu itu ternyata sama persis dengan Handi dan Salsabila, maka tidak diragukan lagi bahwa kedua jasad itu ya memang betul keluarga mereka yang hilang selama ini, Wak.
Disitulah isak tangis langsung pecah. Bisa lah kalian bayangkan kan, kok bisa yang tadinya kecelakaan dan banyak saksi yang bilang kalau mereka ini bakal dibawa ke rumah sakit, terus tiba-tiba sekarang malah ketemunya udah jadi jasad di Sungai Serayu pula. Disitulah keluarga dan polisi langsung yakin kalau kejadian ini tidak lain merupakan tindak kriminal yang disengaja atau direncanakan. Akhirnya tepat pada saat itu jugalah polisi langsung melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, Wak. Nah, singkat cerita, polisi pun melacak lah ini keberadaan mobil yang sudah menabrak kedua korban tadi ya kan. Yang mana mobil ini juga lah yang sudah membawa korban ini pergi setelah kecelakaan itu terjadi. Terus polisi mengumpulkan lah nih info ke banyak sekali saksi-saksi tentang bagaimana nih ciri-ciri mobil yang nabrak itu kan. Untunglah banyak saksi itu dan untung pula sempat dipoto tuh. Hingga akhirnya kurang lebih 3 hari kemudian mereka pun berhasil itu menemukan sebuah petunjuk yang datang dari karcis parkir tiket di sebuah hotel yang ada di Bandung. Cecer lah pula itu kan, Masya Allah, dibantu sama Allah nih. Dari karcis itu polisi berhasil melacak mobil dengan ciri-ciri yang sama seperti yang disampaikan oleh para saksi. Bahkan pada saat itu polisi juga sudah mengantongi informasi nomor plat mobilnya. Dan ketika dicek, terkejut lah di situ polisi, Wak. Ketika mereka melihat bahwa ternyata di hari ketika kecelakaan itu terjadi, mobil itu sedang dikendarai oleh 3 orang perwira tentara, Kolonel Priyanto, Kopda Andreas, dan juga Koptu Ahmad. Mobil mereka nih. Nah, karena kejadian itu melibatkan tentara, akhirnya polisi tadi pun melaporkan kejadian ini ke Polisi Militer Kodam Siliwangi. Dengan cepat kasus ini pun langsung diketahui sama Panglima TNI, Wak, Jenderal Andika Perkasa waktu itu kan. Dan setelah mengetahui hal ini, dengan tegas beliau mengatakan bahwa kasus ini harus segera ditangani dan segera masukkan ke persidangan. Dan lah akhirnya dengan mudah Kolonel Priyanto, Kopda Andreas, dan Koptu Ahmad pun ditangkap, Wak. Ya. Lalu pada tanggal 3 Januari 2022, pihak berwajib pun melaksanakan gelar rekonstruksi. Di situ katanya Kolonel Priyanto ini bersikap sangat kooperatif, Wak. Dia nggak ngebantah, dia nggak ngelak gitu kan. Dia mengatakan semuanya dengan jujur katanya. Ya padanya lah disebutin semua. Nggak ada dia bohong-bohong di situ. Lalu setelah itu selama berbulan-bulan kemudian kasus ini pun masuklah itu dalam persidangan. Tentunya selama persidangan berlangsung, Kolonel Priyanto ini ditanyalah kan, apa motif kau kayak gitu? Apa motif kamu melakukan aksi sejahat itu ya kan? Nah di situ, Wak, nih jawabannya ya. Di situ Kolonel Priyanto ini bilang kalau awalnya saya ini memang pengen bawa korban ini ke rumah sakit, Bapak. Tapi rencana itu langsung berubah waktu saya dengar ajudan saya Kopda Andreas ini khawatir dengan masa depan anak dan istrinya kalau terjadi sesuatu sama dia gegara kasus ini, jadi macam ke-trigger gitulah dia katanya. Akhirnya disitulah Pak tiba-tiba muncul pikiran dalam benak saya untuk menghilangkan jejak kedua korban gitu. Jadi ya niatnya biar langsung selesai aja lah masalah ini, nggak usah sampai kemana-mana gitu. Itulah harapanmu, malah makin panjang urusan ini kan. Itu katanya motifnya gara-gara itu. Dah singkat cerita, tanggal 7 Juni tahun 2022 pengadilan militer pun menyatakan kalau Kolonel Priyanto bersalah. Mereka juga menilai aksi kolonel ini termasuk dalam aksi tindak kriminal penghilangan nyawa berencana, Wak. Dan selain itu Kolonel Priyanto juga didakwa atas tuduhan merampas hak orang lain dan juga menghilangkan jasad para korban. Untuk itu Kolonel Priyanto pun dipecat dari jabatannya di TNI Angkatan Darat dan juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu kedua ajudannya yaitu Kopda Andreas mendapatkan dakwaan yang berbeda, Wak. Karena dalam kasus ini Kopda Andreas dianggap lalai hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang membuat korban meninggal dunia. Dan untuk kesalahannya Kopda Andreas divonis hukuman penjara selama 6 bulan. Koptu Ahmad gimana Nadia? Ini aku nggak nemuin informasi tentang hukuman yang dijatuhkan sama Koptu Ahmad, Wak. Kalau misalnya kalian nemu informasi tambahan, boleh langsung tambahin aja kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus kriminal yang melibatkan seorang perwira TNI Kolonel Priyanto. Dan sebelum video ini aku tutup ya, aku mau tambahin sedikit informasi yang aku dapat dari orang dalam aja sih, Wak. Jadi kebetulan aku tuh punya kenalan yang saudaranya ternyata kenal sama Kolonel Priyanto. Nah kata saudaranya ini, Pak Le-nya ini, katanya beberapa waktu sebelum kejadian nih, Wak, Kolonel Priyanto ini sedang menangani 2 kasus besar. Yang satu udah pecah, satu belum nih. Yang satu udah selesai, satu yang belum. Dan di saat yang sama katanya ya, dia ini juga sedang dipersiapkan untuk naik jabatan. Tapi konon ada pihak, Wak, yang nggak suka sama Kolonel Priyanto ini dan entah kenapa juga beberapa waktu terakhir
Kolonel Priyanto ini sering bersikap aneh. Itu pengakuan dari keluarganya ya. Nah, di situ istrinya Kolonel ini curiga kalau Kolonel ini katanya dikena guna-guna gitulah. Makanya istrinya ini sering nitip pesan ke para ajudannya ini untuk menjaga Kolonel Priyanto. Istrinya bilang, kalau bapak bersikap-sikap aneh, tolong ibu dikabarin ya, katanya kayak gitu. Tapi aku juga nggak tahu tuh maksudnya sikap aneh tuh kayak gimana. Yang pasti katanya Kolonel Priyanto ini tiba-tiba tidak bersikap seperti biasanya, Wak. Nah, terus nggak lama setelah Kolonel Priyanto ini sering bersikap aneh itu, ya inilah tiba-tiba peristiwa naas ini pun terjadi gitu. Kalau menurut kalian gimana, Wak? Kalian percaya nggak kalau kasus ini tuh ada sangkut pautnya dengan guna-guna? Percaya? Kalau aku sendiri ya, Wak ya, apapun alasannya, tetap aja yang sudah Anda lakukan Kolonel Priyanto itu tidak bisa dibenarkan. Tetap bersalah kamu, Pak, dan memang sudah seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan itu. Pasti tetap salah, nggak bisa mau belok kemana-mana, nggak bisa. Bapak tetap salah, salah. Nggak ada urusan ke-trigger apa, nah, Bapak salah, Pak, salah Bapak. Ih, ya Allah, nyesek lah itu pasti. Ini dari semua pihak pasti nyesek, Wak. Pihak keluarga korban iya, pihak keluarga pelaku iya, mungkin pelakunya pasti kayak aduh kenapa ya, itulah nyesel pasti kan. Tapi yang jelas kita doakan aja semoga kedua korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.